Presiden, presiden, presiden. Nampak Abah mulai memasuki area pertemuan. Mari kita teriakkan presiden sampai beliau ada di atas panggung. Presiden, presiden, presiden. Kami ucapkan kepada Abah Adis, insya Allah presiden 2024. Dan sangat suara Minang TV. Presiden, 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 antusiasnya presiden, masyarakat Kota Batam menyambut tokoh mereka, calon presiden mereka, pemimpin pilihan mereka, Pak Anies Rashid Baswedan, yang sebentar lagi akan langsung menuju panggung utama guna berdialog dengan seluruh masyarakat Kota Batam. presiden, presiden, presiden. Jangan ke atas. Sama-sama kita dengar sayup-sayup masyarakat. Welcome to Batam, Abang. Presiden, presiden, presiden. Selamat datang kami ucapkan kepada Abah Anies. Tolong bermain. Presiden, 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 presiden. Tolong mundur. Hei, Tolong dipastikan kepada awak media, tim pengamanan tolong saudara buat pagar-pagar. Tenang di belakang semua akan duduk. Sebentar, beliau akan di sini. Stop! Alhamdulillah, nanti! Ayo, duduk. Go!
Yang di depan duduk, duduk, coba duduk, duduk, duduk. Dijaga Pak Aniesnya, oke? Duduk. Duduk. Saya hitung 1 sampai 5, tolong duduk bagian depan. 1, 2, duduk. 3, tolong duduk. Mundur yang belakang, biar yang depan bisa mundur. Tim media boleh kosongkan panggung. Tolong turun, dikosongkan. Ini dikosongkan, sabar ibu. Kita kasih kesan yang manis buat Pak Anies dulu. Ayo, boleh duduk. Pak Anies, tolong duduk. Kita tidak akan mulai kalau belum duduk. Setuju? Tolong mundur. Bagian pengamanan mana nih? Boleh nggak yang depan ini suruh mundur semua? Ya, Pak Anies suruh saya duduk. Tolong duduk. Tolong duduk. Selagi belum duduk, Pak Anies tidak dimulai. Ya. Ini duduk, kosongkan. Duduk. Duduk. Ayo, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong duduk. Mana keamanan? Boleh, jangan hanya berdiri saja. Duduk kan. Pak polisi, boleh Pak Anies kasih kode suruh mundur. Yang ini, duduk. Iya, yang ini. Tolong. Yang bagian ini udah penuh. Yang ini keluar saja. Ini sudah penuh. Emak-emak tak bisa lagi. Yang ini mundur. Panggung steril. Ibu boleh ke sana sebentar. Oke. Duduk bersimpuh. Ini tidak akan dimulai kalau tidak duduk. Ini yang depan 1, 2, 3, 4, 5 suruh duduk aja. Tak akan dimulai. Ini mau dimulai atau tidak? Duduk. Ya, Pak RT. Dulu Pak Anies ngomong, semua dulu. Pak Anies boleh Dulu Pak Anies yang ngomong. kasih jalan. Pak Anies yang ngomong. Dulu Pak Anies yang ngomong. Kita sambut
Allah Akbar. Pemirsa Dusana Sorong Minang TV, kita lihat bagaimana Jangan kita rebutan antusias. Ada hak saudara-saudara kita juga yang di belakang. Masyarakat Biar semua dengar. Tim media boleh ambil posisi. menunggu Bapak Anies untuk naik ke atas panggung. Kasih jalan. Oke. Sepertinya karena saking antusiasnya masyarakat, Para mereka hadirin menginginkan yang kami hormati, sebentar lagi kita akan menyanyikan Pak lagu Anies Indonesia Raya. Dimohon hening. untuk naik ke atas panggung. Baik, ayo kepada hadirin semua dimohon berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Langsung. Persilakan duduk kembali. Suruh duduk semua. Ya, kami undur diri dan kami panggilkan Jurkam sekaligus pembawa acara kita, Eko Fitriani. Kita bertenang Ibu Bapak. Sekali lagi kita bertenang. Kita bertenang. Kita bertenang. Mulutnya diam. Mulutnya diam. Mulutnya diam. Istighfar. Mulutnya diam. Mulutnya diam, istighfar. Sambil istighfar mulutnya diam. 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 Baik, sudah diam, yang depan bisa duduk. Ya, yang depan duduk. Yang depan duduk. Ya. Baiklah. Ibu Bapak, kita sambut calon presiden kita 2024. Siapa dia? Siapa dia? Kita sambut dengan segala hormat Bapak Rashid Anies Baswedan. Kami persilahkan Bapak.
kabar Batam? Batam memang luar biasa. Yuk, gini, mulai supaya semua bisa lihat, maka semua duduk. Semua duduk. Duduk, 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 duduk. Ayo, semua duduk. Yang di sini, duduk, duduk, duduk. Ayo duduk. Semua duduk. Ini yang bawa kamera boleh ke belakang sedikit, biar Anda dapat zoomnya juga ke sana. Dikasih ruang untuk lewat mereka. Yang di sana duduk, duduk, ibu-ibu cantik, duduk, 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 ibu, duduk, 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 ayo duduk ke sana, duduk, bu, duduk bu, ibu cantik, duduk, 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 ibu yang di sana duduk, 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 duduk. Memang duduk kita berdesak-desakan, tapi itu tanda kita bersaudara sekarang. Ya. Duduk. Nah, nanti salamannya nanti. Nanti boleh. Nanti boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak semua, saudara-saudara sekalian, untuk apa kita berkumpul di tempat ini? Untuk apa kita berkumpul di sini? Lebih keras lagi. Untuk apa? Untuk apa? Nomornya berapa? Nomornya berapa? Angkat tangannya semua. Nomor berapa? Untuk apa? Perubahan, 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 perubahan. Surat ini bukan sekedar untuk berteduh. Kita berada di ruangan ini bukan sekedar untuk menunjukkan padatnya manusia, tapi kita bersama di sini karena kita ingin mengirimkan pesan dari Batam, mengirimkan pesan perubahan untuk Indonesia. Kita menyadari hari ini negeri kita banyak masalah. Betul. Bapak semuanya, apakah lapangan pekerjaan mudah atau sulit? Apakah beras murah atau mahal? Apakah pendidikan murah atau mahal? Bagaimana kalau itu kita lanjutkan? Bagaimana kalau diteruskan?
Mau mahalnya diteruskan? Mau sulitnya cari pekerjaan diteruskan? Tangannya mana? Mau atau tidak? Nomornya berapa? Namanya siapa? Wakilnya siapa? Perubahan terjadi pada Indonesia. Bapak Ibu sekalian, kita semua yang berkumpul di sini, kita menginginkan agar tulisan-tulisan yang ada di sini menjadi kenyataan. Bukan karena relasi, tapi karena prestasi. Tidak ingin ada ordal-ordal yang mengatur karir kita, betul? Praktek korupsi gimana? Haruskah korupsi dibiarkan? Haruskah KPK dilemahkan? Perubahan adalah bagian dari usaha kita. Indonesia hari penguasa diatur oleh hukum atau menjadi negara kekuasaan di mana penguasa mengatur hukum. Kita tidak ingin penguasa mengatur hukum, penguasa mengubah-ubah aturan hukum hanya untuk kepentingan dirinya, kepentingan keluarganya, kepentingan kelompoknya. Kita harus mengembalikan Indonesia menjadi negara hukum. Hari ini kita semua berkumpul di Batam untuk sama-sama mengirimkan pesan bahwa 14 Februari besok adalah kesempatan bagi kita untuk melakukan perubahan. Betul? Betul? Bapak Ibu sekalian, kalau mau melakukan perubahan diperlukan kewenangan. Berdemo berkali-kali, tapi kalau tidak punya kewenangan tidak bisa melakukan perubahan. Betul? Kita boleh protes, minta ini, minta itu. Kalau tidak punya kewenangan tidak bisa melakukan perubahan. Betul? Saya cerita ya. Dulu di Jakarta ada sebuah tempat namanya Alexis. Tahu nggak itu Alexis? Kok bisa di Batam ini tahu ya? Ya, mungkin tahunya dari internet ya. Itu tempat maksiat. Diprotes, di demo, minta ditutup. Mereka punya backing, punya ordal, jadi tidak pernah bisa ditutup. Diprotes begitu banyak. Lalu tahun 2017 terjadi pergantian gubernur di Jakarta. Dan sesudah pergantian gubernur, maka Alexis ditutup cukup dengan selembar kertas dan sebuah tanda tangan. Tidak perlu pakai demo macam-macam, cukup dengan selembar kertas dan sebuah tanda tangan. Langsung tutup, langsung tidak bisa beroperasi. Itulah namanya kewenangan. Kita ingin tata niaga beras kita lebih adil. Kita ingin memberantas mafia beras, tenggulak-tenggulak. Kita ingin investasi kita padat karya, bukan padat modal. Itu semua membutuhkan kewenangan. Tanggal 14 Februari, 1 bulan dari sekarang, rakyat Indonesia diberikan kesempatan untuk menentukan waktunya hanya 5 jam, 6 jam, dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Selama waktu itu rakyat diminta untuk menentukan kepada siapa kewenangan itu akan diberikan.
Saudara-saudara semua, kewenangan itu perlu diberikan kepada nomor berapa? Nomor berapa? Kalau mau perubahan, berikan nomor berapa? Tanggal 14 Februari. Bila diberikan kepada nomor 1, insya Allah perubahan itu akan kita laksanakan. Dan itu artinya kita harus bekerja keras dari sekarang sampai 14 Februari. Betul? Yang berkumpul di tempat ini adalah sebagian dari penduduk Batam. Betul? Untuk bisa memenangkan, kita harus menjangkau seluruh penduduk Batam. Siap untuk menjangkau semua? Angkat tangannya. Siap menjangkau semua? Artinya dari sekarang sampai 14 Februari. Dan bila kita kerjakan dengan serius, rasanya perubahan itu akan terjadi di 14 Februari. Kita jadikan 14 Februari sebagai Hari Perubahan Indonesia. Amin Allahumma. Dan ini hanya bisa terjadi lewat kerja keras semuanya. Yang hadir di sini adalah orang-orang yang penuh dengan semangat. Apakah ada yang bayaran datang ke sini? Apakah ada yang karena rupiah datang ke sini? Ibu sekalian, saudara-saudara semua yang datang di sini, saya beritahu, memang di tempat ini semangatnya membara, semangatnya terasa menyala. Sejak saya tiba tadi di bandara, sampai di pasar, sampai di masjid, sampai di sini, semua yang ditemui adalah orang-orang yang penuh dengan semangat perjuangan. Saudara sekalian, mengumpulkan orang bisa menggunakan uang. Bisa bayar uang orang untuk datang dan mengumpulkan ribuan orang. Tapi uang tidak bisa membeli dan menyalakan semangat orang-orang yang pribadi yang menunjukkan kecintaan pada Indonesia, yang menginginkan perubahan. Ibu bapak adalah pejuang-pejuang Indonesia untuk perubahan. Semua yang di sini adalah orang-orang yang penuh semangat juang. Saya bisa merasakan saat jabat tangan adalah jabat tangan dengan penuh keyakinan untuk keberhasilan. Jabat tangan yang tangannya erat mencerminkan semangat perjuangan. Itu tidak bisa bayaran. Dan relawan serta pejuang tidak. Dan semua yang berkumpul di sini adalah orang-orang yang punya semangat juang yang luar biasa. Karena itu PR kita, saya ingin berpesan pada semua, menjangkau seluruh warga Batam. Siap? Menjangkau seluruh warga Kepri. Siap? Bila kita menang di Batam, kita menang di Kepri, insya Allah kita akan bisa menang di Indonesia. Siap memenangkan? Siap jangkau semua? 40 rumah ke depan. Siap dijangkau? 40 rumah ke belakang. 40 rumah ke kanan. 40 rumah ke kiri. Ayo sama-sama. 40 rumah ke depan. 40 rumah ke belakang. 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Siap mengajak semuanya untuk pilih nomor? Pilih nomor? Angkat tangannya lagi. Nomor berapa? Nomor 1. Ini luar biasa yang kumpul di sini. Salah satu tempat yang saya merasa semangat juangnya dahsyat.
luar biasa, luar biasa. Insya Allah kita bisa memenangkan di putaran pertama ini. Insya Allah kita bisa memenangkan putaran pertama ini. Kita punya waktu 1 bulan. 1 bulan ini kerja keras, insya Allah akan terbuka jalannya. Dan sekalian, saudara-saudara semua, untuk kita bisa berhasil, kita harus memastikan bahwa bukan hanya Pilpres yang kita menang, kita harus memenangkan juga DPR dan DPRD kita. Betul? DPRD betul? Partainya apa? Partainya apa? Ayo, partainya apa? Nih, Bapak Ibu sekalian, partai pengusung ada 3, partai pendukung ada 4, ya. Urut abjad, urut abjad. Apa urut abjadnya? Nasdem, PKB, PKS, Umat. Sekali lagi, Nasdem, PKB, PKS, Umat. Apa partainya? Sekali lagi yang keras. Siapa capresnya? Wakilnya? Singkatannya? Partainya? Kalau kita bisa jangkau semua, boleh benderanya turun dulu, benderanya turun dulu. Kalau kita bisa jangkau semua, insya Allah bukan hanya di Pilpres, di legislatif kita juga akan bisa memenangkannya. Bapak Ibu sekalian saya hormati, kita menyaksikan hari-hari ini ada banyak sekali praktek ketidakadilan di negeri ini. Betul. Karena itu perubahan yang kita gagas adalah perubahan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada persatuan dalam ketimpangan. Persatuan harus dalam keadilan. Mengapa kita fokus pada keadilan? Dan kita menyaksikan peristiwa-peristiwa ketidakadilan terjadi di dekat-dekat kita. Betul? Oh, ada yang bawa tulisannya semuanya. Insya Allah semuanya kita selamatkan sama-sama di tempat ini. Dan di sini, di Batam ini, di Kepri ini, banyak investasi datang, tapi lapangan pekerjaannya tidak datang. Betul? Karena banyak investasi yang dikerjakan padat modal, bukan padat karya. Maka kita lakukan perubahan. Insya Allah investasi yang nanti dijalankan adalah yang padat karya, sehingga menambah. Di sini banyak industri, tapi penganggurannya juga tinggi. Betul? Ya. Dan di tempat ini kita menyaksikan praktek-praktek orang dalam. Kita juga menginginkan agar warga Indonesia bisa bekerja di tanah sendiri dan jadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Semua pekerja ilegal asing harus dikembalikan ke kampung halamannya. Banyakkah di sini TKA ilegal? Haruskah dibiarkan? Apa yang harus dikerjakan?
Ulangkan, kita ingin kesempatan kerja itu untuk warga kita, bukan untuk TKA ilegal. Betul? Ya, saya baca beritanya di sini banyak yang ilegal. Betul ya? Jadi ini bukan cuma berita aja, ini kenyataan. Dan itulah salah satu yang ingin kita kerjakan untuk membereskan. Lalu saya baca di sini air bersih mengalami kesulitan. Betul ya? Ya. Air hujan melimpah. Itu tulisannya tuh. Air sulit tak lancar kotor pula. Hah? Iya. Bapak Ibu. Ya. Nak melaut susah. Solar subsidi langke. Betul. Ekonomi susah. Nah, harapkan bansos sangat payah. Saya baca lagi nih. Nak melaut susah, solar subsidi langke. Ini apa nih? Laut kami luas, penghasilan dia sedikit. Penghasilan dia sedikit itu apa maksudnya? Hah? Penghasilannya dikit. Ya. Jadi bos sekalian, saya menemukan ini, dengerin cerita boleh ya? Air bersih. Kami di Jakarta, dulu saya bertugas di Jakarta. Waktu kami bertugas di Jakarta, Jakarta itu satu-satunya kota yang punya kepulauan. Kalau kota lain mungkin punya pulau, kalau Jakarta punya kepulauan, namanya Kepulauan Seribu. Kepulauan Seribu itu, ketika saya mulai bertugas, air bersihnya bermasalah, sulit dapat air bersih. Sekarang alhamdulillah kita bangunkan tempat penyulingan air sehingga di sana bukan dapat air bersih, mereka dapat air minum untuk warga-warganya. Kenapa? Karena sekarang membangun instalasi air bersih dengan air minum harganya hampir sama. Bedanya apa? Kalau air bersih itu tidak berbau, tidak berwarna. Kalau air minum bisa langsung diminum dari kerannya. Insya Allah nanti kita kembalikan program air bersih itu untuk di sini, ya. Lalu yang melaut, para nelayan, ya, rempang, tenang, satu-satu. Ya, satu-satu. Yang kedua, nelayan kita di berbagai tempat. Nelayan, Anda duduk mas, duduk. Ayo duduk. Itu kasihan yang di belakang terhalangi, ya. Anda ingin memperjuangkan keadilan, Anda tidak boleh bertindak tidak adil pada yang lain, ya. Bu, duduk bu. Itu yang di belakangnya pada ketutupan. Nah, sampai mana tadi? Hah? Nelayan. Nah, nelayan kita, saya jumpa dengan banyak nelayan. Nelayan kita sering menyampaikan, Pak, kita kesulitan solar. Jadi kalau ketemu nelayan masalahnya 3. 1 solar, 2 solar, 3 solar. Di mana-mana solar. Kalau ketemu petani masalahnya 3 juga. 1 pupuk, 2 pupuk, 3 pupuk. Ini ada mafia pupuk di situ, ada mafia solar di situ. Haruskah dibiarkan? Haruskah dibongkar? Ya, itu semua bukan persoalan rumit. Bapak Ibu,
ada banyak masalah di negeri ini. Ada sebagian besar masalah yang bukan rumit. Saya beri contoh, jalan yang rusak. Jalan rusak itu bukan masalah rumit, tapi kita sering menemukan jalan rusak dibiarkan bertahun-tahun tidak diperbaiki. Betul. Aspalnya bolong-bolong bertahun-tahun tidak diperbaiki. Bukan karena sulit, bukan karena tidak ada dana, tapi tidak mau menyelesaikan. Kalau ada kemauan, pasti ada jalannya. Kalau ada jalannya, pasti bisa diselesaikan. Masalah pupuk itu sama. Itu masalah yang dibiarkan. Masalah solar itu sama. Itu masalah yang dibiarkan. Insya Allah salah satu program pertama kita membereskan tata niaga pangan yang ada di Indonesia, sehingga harga pangan kita menjadi terjangkau. Dan solar juga begitu. Dan di sini juga kita punya persoalan tanah. Nih di Rempang ini persoalan tanah nih. Betul. Dulu ada yang janji akan menyelesaikan. Kalau janji itu sekarang belum terlunasi, insya Allah biar kami yang menyelesaikannya besok. Betul. Ya, biarlah ada orang lain yang berjanji, tapi insya Allah kita tunaikan, bukan apa-apa, karena itu untuk keadilan bagi rakyat kita sendiri. Insya Allah. Dan juga saya dapat catatan di sini banyak buruh yang bekerja di bawah standar upah minimum. Betul. Ini tidak boleh terjadi. Pemerintah harus mengawasi, dan bila ada yang memberikan upah di bawah upah minimum, sehingga seluruh yang bekerja di sini mendapatkan keadilan, mendapatkan kesejahteraan. Republik ini dibangun bukan untuk sekelompok orang, tapi dibangun perubahan yang kita kerjakan adalah perubahan Suara yang Minang dilakukan TV, bersama rakyat kebanyakan. Hujan semakin Oleh lebat, itu, tapi tidak kami menyurutkan beberapa bulan ini, niat kalau masyarakat kampanye untuk dapat terus tanda berkumpul suka dan izinnya meneriakkan. tahu-tahu dicabut. Amin untuk Presiden. Betul. Sudah mau dipakai. Nusana Suara Minang TV, Nanti dikirimkan. saksikan terus nanti kami Betul tidak? pada liputan-liputan Itu berikutnya. terjadi karena ada yang tidak menginginkan perubahan. Dan sekian dulu laporan dari Ada yang tidak kami menginginkan perubahan. pada sore hari ini Mereka dari yang menikmati kawasan tidak MTC tidak seputaran ingin Bandara Hang perubahan. Nadiem. Liputan Harus khusus itu dibiarkan. Harus pertemuan jangan gentar, kegiatan berani Calon menghadapinya. Presiden Anies Rashid Baswedan bersama para relawan dan juga simpatisan serta partai pendukung dan partai pengusung. Saya bilang gini, Demikian laporan liputan khusus kami untuk Dusana Suara Minang TV. balihonya sedikit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara orang awak. Saya bilang gini, kalau yang balihonya banyak itu memang jumlah uangnya benar. Kalau kita uang